Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja GKJ Sekelasnya Semarang Timur, edisi Sabtu 30 Juli 2022. Sebelum merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih. Engkau selalu memberkati dan melindungi kami, khususnya kami warga gereja-gereja GKJ Sekelasnya Semarang Timur. Pada saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin hidup kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu, sehingga kami dapat praktekkan dalam hidup hari sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda Tuhan dalam Injil Markus 10 ayat 21 sampai yang ke-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tema firman Tuhan: bersedia berbagi berkat. Saudaraku, harta milik merupakan sarana bagi manusia untuk hidup lebih baik. Sebagai sarana, harta milik harus dikelola dengan bijaksana. Sikap bijak adalah dengan cara menjadikan harta sekedar alat. Kalau menjadikan harta melebihi alat, akan membelit manusia dan menjadikan manusia kehilangan kemanusiaan terhadap sesamanya. Bagaimana sikap hidup kita terhadap kekayaan? Seringkali kita memburu kepuasan yang bersifat material atau kekayaan, membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesama yang miskin, dan pada akhirnya tidak mau berbagi berkat. Saudaraku, harta kekayaan merupakan sarana, bukan tujuan hidup. Menjadikan kekayaan menjadi tujuan pasti menghancurkan kehidupan berperi kemanusiaan. Dalam Injil Markus 10 ayat 21 sampai 22 dikisahkan tentang seorang yang kaya yang merasa dirinya sudah melakukan perintah Tuhan secara lengkap. Orang itu pun merasa yakin bahwa ia akan mendapat acungan jempol dari Tuhan Yesus, dan ia akan mendapat hidup yang kekal. Namun apa yang Yesus katakan? Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam ayat 21. Bagaimana respon orang kaya itu setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, ia menjadi sedih, lalu pergi sebab banyak hartanya. Ia kecewa dan sedih karena diperintahkan Tuhan untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Mengapa kecewa? Karena merasa dirinya sudah mencari sekuat tenaga, tapi akhirnya dia tidak mau ikhlas berbagi. Kalau kita mau sadar bahwa kekayaan adalah berkat dari Tuhan untuk melakukan karya bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu berbagi berkat.
Fokusnya adalah berbagi cinta kasih Allah. Kaya bukan apa yang kamu punya, tetapi tentang apa yang kamu beri. Melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita belajar bahwa Allah tidak membuat seseorang kaya hanya demi kepentingan diri sendiri, namun menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan Allah memberkati jerih payah manusia, sehingga manusia menjadi orang yang memiliki kekayaan harta benda, itu tidak dimaksud untuk dipergunakan semata-mata bagi diri orang itu sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Berkat merupakan karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Oleh karena itu, umat diharapkan dapat memahami berkat Tuhan, karena Tuhanlah sang sumber berkat. Berkat Tuhan ada beraneka ragam. Salah satunya adalah berkat materi, yaitu harta atau uang. Akan tetapi, masih ada banyak berkat Tuhan yang lain, yaitu kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita bersedia berbagi berkat? Bahwa di dalam pemberiannya ada pemberian bagi orang lain. Di dalam berkatnya ada berkat bagi orang lain. Singkatnya, Allah memberkati kita agar kita menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah sang sumber berkat dan sumber kekayaan. Materi atau harta benda bukanlah segala-galanya. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup tidak hanya bergantung pada materi, tapi hidup kami bergantung pada sang sumber berkat. Ajarlah kami bijak mengelola berkat-Mu, supaya kami dapat mempergunakan dengan tepat. Ajarlah kami memiliki spiritualitas menghayati makna kekayaan yang kami miliki sebagai sarana untuk berbagi kepada sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.